Pernah nggak sih kamu ngerasain ada sensasi panas gitu di dada habis makan? Atau mungkin sering banget sendawa tapi rasanya asem dan gak enak? Kebanyakan dari kita mikirnya, ini paling masuk angin biasa. Tapi gimana kalau sebenarnya itu cara tubuh kita buat ngasih tahu sesuatu yang lebih penting? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Kedengeran familiar banget kan? Kamu baru aja nikmatin makanan enak, tiba-tiba ada rasa panas yang ngejalar dari perut ke dada. Terus, disusul sendawa yang bawa rasa asam ke mulut. Kalau kamu sering ngalamin ini, tenang, kamu nggak sendirian. Dan ini tuh bukan gangguan sepele, ini bisa jadi gejala dari kondisi yang namanya GERD. Nah, ini yang penting banget buat kita sadari. Gangguan yang kelihatannya kecil ini sebenarnya itu kayak lampu kuning dari tubuh kita loh. Ini bukan sekedar efek samping karena kebanyakan makan pedes atau ngopi. Anggap aja ini pesan penting yang harus kita dengerin sebelum masalahnya jadi lebih gede. Coba dibayangin ini. Antara 20–40% penduduk di kota-kota besar Indonesia itu ngalamin gejala ini. Wah, itu angka yang gede banget. Artinya, kemungkinan besar di antara teman-teman atau keluarga kamu ada yang lagi berjuang sama masalah ini. Mungkin tanpa mereka sadari. Jadi, ini dia nih, inti masalahnya. Nggak peduli sama sinyal-sinyal tadi itu bukan pilihan yang bijak. Asam lambung yang terus-terusan naik itu bukan cuma bikin nggak nyaman, tapi lama-lama bisa merusak saluran makan kita dan bahkan memicu masalah kesehatan lain yang lebih serius. Ini benar-benar sesuatu yang harus kita tanggapi serius. Oke. Jadi apa sih GERD itu sebenarnya? Nggak usah pusing sama istilah medis yang ribet. Yuk kita bedah pelan-pelan cara kerja tubuh kita, biar paham apa yang sebenarnya terjadi di dalam. Gini deh, bayangin ada semacam gerbang atau katup di antara kerongkongan sama lambung kamu. Normalnya nih, gerbang ini ketutup rapat setelah makanan lewat. Tapi buat penderita GERD, gerbang ini jadi lemah atau kendor. Hasilnya, asam lambung yang kuat itu jadi bisa bocor terus naik lagi ke atas. Dan inilah yang menyebabkan sensasi panas kebakar yang kita kenal sebagai heartburn. Gejala yang paling umum yaitu tadi, rasa panas di dada atau heartburn. Tapi nggak cuma itu loh, mungkin kamu juga sering sendawa yang rasanya asem, ngerasain nyeri dada yang bikin khawatir, atau bahkan pas bangun pagi suara kamu jadi serak. Kenapa? Karena iritasi asam pas kita lagi tidur. Gimana, ada dari gejala-gejala ini yang kamu rasain? Eits, tapi jangan panik dulu. Ada kabar baiknya kok. Punya GERD itu bukan akhir dari segalanya. Ada langkah-langkah simpel yang bisa banget kita lakuin buat merasa lebih lega. Yuk, sekarang kita bahas solusinya. Ini dia nih, 2 tips sederhana tapi efeknya bisa luar biasa. Pertama, habis makan, kasih jeda waktu dulu sekitar 2–3 jam sebelum rebahan. Biarin gravitasi bantu jaga asam lambung kamu tetap di bawah. Kedua, pas tidur, coba deh tinggikan posisi kepala kamu sedikit. Bukan dengan numpuk bantal ya, tapi dengan ganjal bagian atas kasur. Perubahan kecil ini bisa ngasih dampak yang besar banget buat kenyamanan kamu. Pada akhirnya, ngatasin GERD itu intinya soal mengambil kembali kendali atas tubuh kita. Cuma dengan beberapa penyesuaian kecil di gaya hidup, kamu bisa banget ngurangin gejalanya secara signifikan. Dan yang paling penting, bisa kembali nikmatin makanan dan aktivitas sehari-hari tanpa rasa cemas. Nah, terus langkah selanjutnya apa? Simpan informasi ini dan yang lebih penting lagi, coba deh bagikan ke orang-orang yang kamu sayang. Tapi ingat, ini baru langkah awal. Langkah paling krusial adalah konsultasi ke dokter. Cuma mereka yang bisa ngasih diagnosis pasti dan rencana pengobatan yang paling pas buat kondisi kamu. Sekarang kamu udah tahu, rasa nggak nyaman yang mungkin kamu rasain itu ada namanya, ada penyebabnya, dan yang paling penting, ada solusinya. Pertanyaan terakhir dari aku, apakah kamu siap ngambil langkah pertama menuju hidup yang jauh lebih nyaman? Perjalanan kamu menuju kelegaan itu dimulai hari ini, dan pilihannya ada